Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama saya Sekilamin, Mas Fakri di FTP Pikir Sempat cabang Bayantes. Sekarang podcast Amin kedatangan tamu dari Parwascam Kecamatan Bayantes. Hari ini yang datang itu Bapak Holil SPD, Bapak Muhammad Holil SPD. Sebelum kita mulai lebih lanjut, dan kita tidak terlalu asing dan akrab dengan Bapak Parwascam Kecamatan Bayantes, mohon Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Holil SPD. Alamat kita masalah bulan Bukit Harapan sekarang. Kelahiran tanggal 6 bulan Juni 1977, sekarang umur 40. Pengalaman di bidang pendidikan, bergabung secara sosial budaya di masyarakat, mulai dengan saya mengajar madrasah Sanawiyah, terus berlanjut pada tahun 2010 saya beralih ke menjadi staf administrasi mengajar di MDS Al-Jawadir Sembung Kota Timur sampai dengan tahun 2018. Berarti ya di tengah hidup itu pemilihan umum yang dimulai pada tahun 2004 langsung umum pemilu diadakan serentak se-Indonesia. Itu saya sudah mulai menjadi PPS Kecamatan Barat, Kecamatan Bayantes 2003 sampai dengan 2004 berakhir. Kemudian disusul dengan pemilu kada Kabupaten Sampang 2007 sampai dengan 2008, itu juga PPS. Terus 2012 sampai dengan 2015 saya jadi PPS juga. Jadi cukup melanjutkan pengalaman di pendidikan. Tidak pernah mencoba mendaftar di sertifikat di atas seperti DBK, Tamlah dan sebagainya. Dan kebetulan 2024 ini mencoba masuk atas dorongan ada banyak teman, kolega, bagaimana menunjukkan semangat di pilkada serentak ini. Pada tahun kemudian berdepan, jadi saya jadi pengawas Kecamatan Bayantes dan bakal yang diterima di Bawaslu. Berarti itu pertama kali menjadi Parwascam. Jadi Kalau baru pertama kali jadi negara pengawasan. Awalnya kan negara. Sehingga pelaksana di BPS Pernah jadi PPK, Pak? tidak pernah dan tidak ada semangat untuk masuk ke atas. Kita tetap di BPS sama tingkat desa. ya. Nah, ini Pak, lanjut ke ini. Pertanyaan mungkin di luar sana teman-teman belum mengerti atau belum tahu apa itu Parwascam. Parwas itu apa? Jadi hierarki dari sebuah penyelenggaraan pemilu itu dimulai dari terbitnya undang-undang tentang pemilu serentak di Indonesia itu. Jadi payung hukum dari sebuah penyelenggaraan dari KPU pusat sampai dengan jajaran KPPS terbawah, Bawaslu sampai jajaran terbawah DTS dipimpin dengan 2015 nomor 1 sampai dengan
perubahannya 3 kali perubahan sampai hari ini. Kemarin ada perubahan PKPU, terus undang-undang. Jadi tidak kita itu adalah payungnya adalah berdasar undang-undang yang tentang pemilu. Untuk penyelenggaraan yang jujur, adil, itu tercapai itu karena putusan. Jadi bentuklah tapi putusan penyelenggaraan Bawaslu penyelenggaraan. Jadi apa itu pengawasan? Pengawasan adalah mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan dari pra tahapan sampai dengan selesai tahapan. Itu di pengawasan. Apa itu Bawaslu? Badan Pengawasan Pemilu. Jadi Bawaslu itu 3 tingkat. Progres dan masa kerjanya adalah berdasar periode. Jadi Bawaslu itu 5 tahun. RI pusat, provinsi, kabupaten 5 tahun. Kalau di bawah Bawaslu KPU kabupaten kota dengan namanya badan ad hoc. Badan di mana dibentuk itu sesuai kebutuhan, sesuai tahapan. Apakah itu pemilu umum, DPR, DPD, terus presiden, dan sekarang pemilihan kepala daerah serta baik gubernur maupun bupati wali kota. Kita dibentuk. Nah kebetulan kalau Panwascam itu panitia pengawas kita kedapatan. Nah singkat atau dibahasakan Panwascam. Nah Panwascam ini penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pemilihan atau pemilu di tingkat kecamatan yang dibantu nantinya membentuk namanya pengawas kelurahan desa istilah sekarang. Nah itulah pengawas kelurahan desa untuk membentuk pengawas kecamatan. Nantinya juga sebelum pelaksanaan dibantu juga pengawas kelurahan desa itu BKD oleh pengawas tempat pemungutan suara. Jadi sama jajaran dan tingkat KPU Bawaslu ke bawah sama jajaran. Berarti di setiap desa Bapak dibantu oleh PKD ya? Nah, PKD pengawas kelurahan desa. Pengawas kelurahan desa. Dan terus di bawahnya lagi ada pengawas PTPS itu ya? Pengawas tempat pemungutan suara PTPS. Nah ini Pak lagi, kadang banyak mungkin sebagian orang yang belum tahu apa tugas-tugas dari Panwascam, dari pengawasan mulai pemilihan pilkada dan gubernur. Jadi tugas pengawasan itu dari tingkat pusat sampai dengan bawah itu sama. Cuman selain kita mengawasi itu, tugas yang dititikkan adalah pada pengawas itu adalah bagaimana mencegah. Jadi selain tugas pengawasan ada tugas pencegahan. Mencegah bagaimana? Karena seringnya terjadi rebutan massa bagi calon DPR, terus rebutan kondisi situasi di masyarakat. Nah itu dicegah. Pencegahan itu semacam berita-berita hoax, isu sara, itu dicegah. Bagaimana pencegahan itu? Ya kita gambarannya mengadopsi daripada peraturan-peraturan yang untuk melaksanakan pengawasan partisipatif. Jadi partisipatif itu sifatnya umum, maksudnya masyarakat dalam hal ini titiknya sama-sama diminta untuk mengawasi pelaksanaan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Jadi masyarakat saling membantu ya? Saling membantu untuk mencegah terjadinya konflik interest, konflik kepentingan antara calon satu dengan calon yang lain, antara
dengan sesama partai, satu partai, antar partai, itu juga. Karena yang sering jadi kegaduhan di pemilihan itu adalah imbas dari sebuah egosentris, ego calonnya, terus pendidikan politiknya yang kurang dari pemerintah, dari kita penyelenggara, terus dari calon legislatif sendiri maupun dari partai politiknya, terus dari calon gubernur, bupati, wali kota maupun tim suksesnya. Karena itu adalah kewajiban bagi kita dan mereka untuk memberikan pendidikan politik yang lebih bagus. Bahwa politik itu tujuannya adalah mencapai sebuah negara maupun daerah yang demokrasi, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk ini Pak, untuk masyarakat, kan tadi Bapak bilang masyarakat saling membantu pengawasan dalam hal ini. Nah, masyarakat ketika menemukan suatu pelanggaran atau hal yang tidak berdasarkan undang-undang dalam kurung melanggar, nah masyarakat ini ngadunya ke siapa? Nah, makanya di situ ada istilah pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu sifatnya umum bagi siapa saja masyarakat yang mempunyai hak ini berhak mengawasi, mencegah, dan ketika tidak bisa dicegah maka dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Dalam hal tingkat kecamatan, Panwascam oleh Bawaslu itu sudah diberikan delegasian diamankan untuk menjalankan proses penanganan pelanggaran. Itu yang mau ke Panwas untuk ada hal dugaan, temuan yang ditemukan oleh masyarakat umum terjadi suatu hal yang dianggap melanggar oleh peraturan undang-undangan yang berlaku pada bumi tersebut. Ya monggo, kita terima, kita tampung, nanti kita kaji, berikutnya kita telusuri, terus kita putuskan di pleno apakah itu masuk pelanggaran atau bukan. Karena kita di persimpangan, tiga persimpangan menangani suatu hal dugaan, laporan dugaan, temuan, itu kita ada tiga persimpangan. Tergantung nanti rekomendasi dari pasal-pasal yang terkena pada kejadian dan kegiatan tersebut. Pelanggarannya di mana? Apakah itu tentang panitia penyelenggara ataupun komisioner, itu kode etik. Nah, pelanggarannya berarti kode etik yang menyangkut panitia penyelenggara. Kalau menyangkut calon partai politik, itu namanya administrasi ataupun tindak pidana pemilu, atau seorang aparatur sipil negara ASN, siapapun saja, dimanapun tugasnya, apapun jabatannya, maupun perangkat desa. Perangkat desa itu kepala desa berikut perangkat-perangkatnya, maupun DPD itu di desa. Netralitasnya itu ditemukan melanggar oleh undang-undang, oleh masyarakat ini melanggar. Kamu mau dilaporkan itu ada pengadil lewat Bawaslu, oleh Bawaslu direkomendasikan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti pelanggaran tersebut. Jadi kita hanya sebagai penampung, pengadil, memberikan jalan pada simpang 1, simpang 2, simpang 3. Itu jalurnya. Itu kan jadi menengah ya. Nah, makanya itu saya tugas mengawasi,
mengadili ada pencegahan. Yang dimohon kepada masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum itu ya monggo saling sama-sama mengawasi, karena kita perangkat dari jajaran Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Kabupaten, Panwascam, terus PKD, terus PTPS, kita hanya sedikit yang diawasi banyak. Iya, kalau diukur dari tingkat desa saja, tingkat desa sama PPS itu kan sudah 1/3. Sedangkan apa kalau secara naluri kan kurang Ya, KPPS saja itu terdiri, KPPS itu terbawah dengan jajaran kami itu 7 orang. Nah, PPS 1 orang. 1 orang. Secara itu kan satu. kalau untuk mengawasinya kan Selain penyelenggara juga mengawasi masyarakat, juga mengawasi kontestan, calon, banyak ya yang diawasi. Jadi mohon pada masyarakat kerjasamanya adalah pencegahan dan pengawasan. Kalau tidak dari masyarakat, bagaimana kita tahu? Ya kan kadang orang anggapnya kalau pengawas itu hanya duduk diam terus cuma nulis, ternyata Perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa ternyata saya berdasar pengalaman pada tahun 2003 sampai tahun 2014 itu banyak tahun yang saya lewati di penyelenggaraan kami pelajaran. Ternyata di pengawasan itu berat, lebih berat dari apa ya Pak? karena psikologi yang kita pakai. Kenapa? Syarat sah kita sebagai penyelenggara pengawasan itu adalah tes psikologi, terus tes narkoba. Jadi harus sehat akal, sehat jiwa. Kenapa? Karena kita pengadil. Kalau kami penjajaran tidak usah pakai otak, tidak usah pakai jiwa juga. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan. Selesai mereka bekerja, tidur. Salah, benar, kata aturan itu terserah masyarakat. Masyarakat mau lapor, ketika ada salah, ya monggo. Salah juga tidak dilaporkan, ya tidak apa. Itu tadi penjajaran. Kalau Bawaslu, kita sudah steril di dalam. Jadi jangan khawatir masyarakat dalam segi penyelenggaraan, tapi penjajaran ada pelaksana lapangan, kita itu pelaksana pengawasan dan pencegahan. Jadi kita lebih steril dari penyelenggara pengawasan. Karena psikologi saja kita diajarkan psikologi, tes. Karena mental kita diuji ketika ketemu pelapor, ada yang melapor, satunya melapor, satunya lagi melapor, satunya lagi melapor. Nah di sini beban moral dan mental kita yang tinggi. Jadi kalau tidak sehat, jadi tidak bagus lah jadi pengadil. Sehingga kantor di kawasan ini tidak pasti ya Pak, ada pelapor masuk gitu ya. Selain tugas-tugas yang dibebani oleh regulasi di kita di pengawasan, bahasa malunya begini, bahasa malunya Badan Pengawas Pemilu itu adalah sebuah badan yang mengurusi suatu permasalahan orang lain, lembaga lain. Jadi selain sudah ketimpang oleh lembaga lain, kita harus belajar melaksanakan regulasi kita sendiri. Seperti dua tanggung jawab. Ada 2 kuda kanan kuda kiri untuk pengawasan. Berarti untuk orang yang bilang yang pengawasannya yang dia berarti itu semuanya tidak real ya Pak ya? Makanya Dengan adanya karena tidak tahu. Iya. Kita masuk. Jadi 24 jam pengawas kita harus siap. Begitu dengan Bawaslu RI sampai dengan jajaran di bawah, siap bekerja 24 jam, siap. Jadi di telepon kapanpun harus siap. Dan kalau tidak pakai Android, kita tidak terima. Jangan masuk pengawasan. Karena
udah ada jam, udah ada hari, kita harus bekerja penuh waktu. Artinya kapan dibutuhkan, ya harus secepatnya. Berarti benar sambayang ini Pak, pengawasan dilarang sakit gitu ya, benar itu ya Pak? Ada guyonan atau sudah masuk istilah bagaimana? Iya. Pengawasan itu adalah seorang pengawas tidak boleh sakit, Iya. apalagi nakal. Tidak tahu kalau yang lain tidak tahu. Iya. Kalau itu pengawasan begitu. Betul. Karena mungkin kalau di desa ya Pak, di desa kan hanya satu orang. Kalau tumbang dan sakit dan sebagainya kan tidak ada yang mengawasi gitu. Nah, makanya kalau tumbang satu ya sudah habis. Iya betul. Di situ ada kewajiban di undang di peraturan Bawaslu. Ketika PKD pengawas keluarga saya itu udur sakit parah yang berkepanjangan sampai dengan 1 bulan 2 bulan, maka wajib hukumnya bagi Panwascam itu mendelegasikan dirinya atau staf untuk menghandle Untuk mengawasi di desa tersebut. ya melaksanakan kegiatan PKD yang berlangsung tersebut. Wajib. Berarti Karena 1 orang tumbang 1 habis. Kalau di PPS 3 orang tumbang 1 masih 2. masih tinggal 2. Kalau PKD tumbang Tumbang 1 habis, pengawasan habis. Makanya segera didelegasikan baik di Panwascam tersebut maupun staf terdekat. Nah teman-teman, gini ya, kalau ada hal yang menyangkut jika ada panggilan apa, pengawasan bisa menampung 24 jam gitu ya teman-teman. Ya, Iya. ada hal yang tidak dimengerti, contohnya masyarakat umum. Jadi itu biasanya tidak boleh pakai jasa. Iya, iya. Tolong dong, bagaimana ini pastinya? Boleh atau tidak? Dipastikan. Kalau malu bertanya kepada PPK jajaran, ya monggo Panwascam menerima. Ya, siap. Ya. Siap pengawasan siap teman-teman. Ya. Nanti kontak personnya sudah ada di apa namanya? Di player banyak. Oh, siap. Nanti tak tentukan di sini ya teman-teman. Ya untuk ini Pak, syarat menjadi pengawasan itu yang paling dibutuhkan Pak. Nah, di sini juga makanya kita itu butuh mental yang kuat, integritas, terus komitmen, mandiri, wajib bagi syarat mendaftar pengawasan. Kenapa kok integritas? Karena ini selama 24 jam tanpa hari tanpa jam kita bekerja, itu sebagai integritas. Bagaimana mengawal pemilu ini sebaik mungkin, sedemokrasi mungkin. Ya di luar konsep emosional pribadinya, yang penting harus integritasnya dipertanyakan. Ketika Panwascam kepada PKD menugaskan, segera laporannya dikirim ke kita. Slogan kita harus cepat tidak. Inilah integritas. Tidak cari tinggal. Terus mandiri, yang mandiri kan sendiri. Jadi pengawasan itu adalah sebuah bentuk kerjasama tim. Jadi Panwascam timnya adalah PKD. Terus PKD timnya nanti PTBS. Terus PKD sama PKD antar desa itu adalah tim. Karena bisa saja nantinya PKD desa tidak bisa bekerja, maka bisa menugaskan atau minta dialihkan ke PKD desa ini. Oh, bisa gitu ya? Ya, untuk menjadikan tugasnya maksudnya. Iya. Kita ada halangan, itu namanya tim. Terus minta terus buat. Kita buat di lapangan, contohnya ketika kita ada tugas dengan apa namanya alat kerja pengawasan kita kalau yang berhubungan dengan penyelenggara yang lain ya ikut, misalnya konkret itu kan ada penelitian. Iya betul.
Nah di situ ditanya, ini rumah tangga berisi berapa orang yang mempunyai hak pilih? Oh 6, siapa saja itu dikatakan. Terus umurnya berapa saja? Terus pendidikan apa saja? Terus apa namanya? Sudah diberi tanda apa belum? Nah kewajiban yang dilaksanakan oleh teman-teman dari budaya itulah yang sebagian kita awasi juga. Biasanya tempel stiker habis mencopet ditempel atau tidak? Ya. Kenapa tidak ditempel? Itu pertanyaan lagi kan di alat kerja pemahaman. Jadi banyak tugas kita. Jadi Bisa bekerja setiap hari ya Pak? setiap hari. Jadi kalau misalnya PKD menghubungi BPS pada satu klik, itu memang tugas. Selain komunikasi yang baik sesama penyelenggara, ya melaksanakan tugas masing-masing berbarengan. Ketimbang menulis surat atau tidak saling memberitahukan. Boro-boro ini sudah ada TPS. Mana kena di topik? Karena itu ada bukti tanda terima. Iya. Diberitahukan oleh masyarakat tersebut ini yang tanda buktinya saya terima. Jika itu untuk bahan laporan dibahasan bahwa pada hari ini kita awasi ada berapa kata 10, 8, 5. Selain mengawasi PPS, juga mengawasi pantangin juga ya. Tapi jatuh tidak Iya. sesuai dengan yang diatur oleh KPU atau tidak. Memang pengawasan yang selalu melekat kepada PPS dan Harus jalannya. melekat. Makanya pengawasan kita itu melekat. Ya namanya juga manusia ini kan bukan 24 jam itu full tidak. Artinya walaupun malam bisa bekerja siang apalagi itu maksudnya apa jam dinas kita. Nah, itu ini Pak ya, paling terakhir juga pertanyaan terakhir mengenai video-video Pak yang sekarang beredar di banyak. Bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut Pak? Karena dari video itu Pak bisa kita saling pakai kita. Pak videonya itu tidak panik Pak. Itu artinya orang yang di luar kendali. Nah itu adalah ketika terjadi konflik di tengah masyarakat, ada sebaran video dari kalau A yang dibilang ke kalau A C ke B ke C, misalnya ada laporan yang pengawasan itu sudah diberikan untuk melihat posisi video ini asli, video ini editan, video ini hoax, video ini memang dibuat oleh victim dan lain sebagainya. Itu ketemu oleh pengawasan. Memang itu ada aplikasi. Ada alat. Oh, ada. Sudah ini ada. Oh. Ketemu. Berarti ketika masuk Di masyarakat tidak usah apa namanya bertengkar tentang isi video tersebut. Kalau ingin menemukan titik terang itu asli atau tidak, ya monggo ke pengawas. Itu pengawas sudah dibekali melihat posisi video ini asli atau enggak, video ini hoax atau enggak. Untuk ini daerah pengawasan desa sudah dibekali juga. Sudah. Jadi teman-teman kalau ada video yang mungkin menimbulkan kekacauan di desa, di desa, langsung hubungi PKD atau aparat langsung biar ketemu video itu asli atau buat gitu kan banyak sekarang video beredar. Nanti bisa dihubungi Pak Parwas dan PKD di desa-desa masing-masing. Jadi jangan dibuat rebutan ini benar ini salah ya. Karena ini adalah sudah menjadi sebuah tujuan dari pembuat video tersebut, biasanya uang. Bagaimana mereka memang setting berarti ya? Set seperti itu.
Jadi kita sebagai masyarakat, terutama di Banjartes, jangan sampai terpancing karena video yang tidak siapa yang membuat tidak ketemu. Maka kita langsung hubungi Pak Panwas sama PKD di setiap desa biar tidak bertengkar. Karena memang kita yang Pak diharapkan pilkada tahun ini aman, damai dan tentram. Makanya biar tujuan kita itu tercapai, berbangsa dan bertetangga bernegara yang baik, mencapai demokrasi yang luhur. Jadi hal sepele tidak usah dibutuhkan atau diperlukan. Maksudnya biar tidak menguras energi yang seharusnya digunakan untuk yang lebih padat isi maupun yang lebih manfaat besar pada mereka. Hanya sekedar menghimbau pada masyarakat tidak usah memberitakan masalah video karena sekarang sudah zamannya digital. Gampang saja orang-orang itu menghasut, memprovokasi lewat video hoax. Gitu. Ada banyak platform media sosial itu, ya TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati untuk mengolah ataupun menyaring informasi yang muncul dari video tersebut. Jadi teman-teman, mungkin waktunya sudah cukup dan Pak Panwas sudah memberikan sedikit rahasia dari Panwascam, apa itu tugas-tugasnya dan syarat-syarat menjadi Panwascam, menjadi pengawasan. Jadi pengawasan dari Bawaslu jajaran di bawah. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf, terima kasih kepada Bapak sudah hadir di acara podcast Amin kali ini. Saya Syekh Amin mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.